Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Stefani dengan NIM L1A11801. Saya merupakan mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah video mengenai rancangan wujud sangkar Latin atau RBS. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metode penelitian budidaya hutan. Untuk rekan-rekan semua, watching, enjoy! Halo everyone, kembali lagi bersama saya Cynthia Stefani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan rancangan bujur sangkar Latin? Artinya, di dalam penelitian ini perlakuannya tersusun dalam baris dan lajur dalam jumlah yang sama. Makanya disebut dengan bujur sangkar. Lalu mengapa penelitian ini perlu dilakukan? Nah, jadi rancangan bujur sangkar Latin ini merupakan rancangan lingkungan. Ya, yang sama halnya dengan RAL dan juga RAK. Hanya ada yang membedakan, yaitu di dalam rancangan bujur sangkar Latin itu digunakan pada saat variasi kondisi lingkungan berada dalam dua arah yang berbeda. Sebagai ilustrasi akan saya jelaskan nanti lebih lanjut. Nah, apabila dalam rancangan acak kelompok digunakan pada saat variasi ketidakseragaman faktor lingkungan hanya berada pada satu arah, nah, makanya dia itu dikelompokkan. Misalnya pada kelerengan. Apabila lahannya miring dan berlereng, itu maka dapat kita duga bahwa lereng bagian atas berbeda dengan lereng bagian tengah dan juga bagian bawah. Sehingga kita melakukan pengelompokan. Karena dasar dari pengelompokan adalah kita ingin menciptakan kondisi seseragam mungkin pada suatu petak atau blok penelitian. Nah, karena dia itu hanya satu arah, maka kita gunakan rancangan acak kelompok. Nah, bagaimana dengan RBSL ini? RBSL ini digunakan ketika terdapat dua arah keragaman yang berbeda. Misalnya, kelerengan dan juga kesuburan tanah. Nah, jadi dua arah ini tegak lurus nanti perbedaan. Sehingga kita menetapkan kondisi lingkungan ini sebagai suatu faktor yang apabila tidak dikelola, dapat mengganggu atau mempengaruhi hasil-hasil dari penelitian. Ya, harus kita kelompokkan menjadi dua, yaitu arah pertama disebut dengan baris dan arah kedua disebut dengan lajur. Ya. Maka nanti di mana perlakuan-perlakuan itu akan diberikan atau diletakkan? Jadi perlakuan itu akan diletakkan pada masing-masing baris dan masing-masing lajur. Nah, apabila dia akan diulang pada masing-masing perlakuan, maka di dalam RBSL ini akan ada beberapa syarat. Yakni, nanti kelompok yang dibentuk dalam masing-masing lajur sama dengan kelompok masing-masing baris dan jumlahnya juga akan sama dengan perlakuan. Jadi apabila nanti perlakuannya ada 5, berarti baris dan lajurnya juga ada 5. Oke, pada gambar di atas bisa dilihat contoh dari RAK sederhana terdapat kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan kelompok 5. Nah, masing-masing kelompok, misalnya kelompok 1 dapat kita anggap lebih seragam dalam satu kelompok.
Sehingga apabila kita lihat kelompok 1 dengan kelompok 5, pasti akan berbeda. Karena berada pada tingkat kelerengan yang berbeda pula. Dengan kelompok 2, 3, dan 4 juga demikian. Nah, jadi pengelompokan di sini gunanya adalah untuk meminimalisir ketidakseragaman. Sehingga kelompok 1 nantinya akan lebih seragam, kelompok 2 relatif lebih seragam, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan RBSL? RBSL, selain memperhatikan kelompok yang vertikal, dia juga akan memperhatikan kelompok yang horizontal. Jadi, karena tingkat keragamannya berbeda, ya, bisa karena tingkat kesuburan, atau bisa karena jarak dari kanal, atau apapun yang bisa membuat dan memastikan bahwa terjadi ketidakseragaman. Ya. Nah, misalnya, apabila kita ingin melaksanakan penelitian di lahan gambut, yang pertama, faktor pertama itu bisa kita buat berdasarkan jarak kanal yang berhubungan dengan tinggi muka air tanah. Faktor lainnya adalah bisa kita buat kedalaman gambut atau ketebalan gambut, ataupun faktor-faktor yang lain yang dapat menjadi acuan. Oke, di sini juga disebutkan bahwa cara pengacakan dalam kelompok itu ada dua. Yang pertama bisa menggunakan cara sederhana, yaitu dengan cara pengundian. Atau dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan tabel bilangan acak. Oke, ini merupakan format dasar rancangan percobaan bujur sangkar Latin dan terdapat di dalam buku statistik. Ya, bisa dilihat pada gambar. Misalnya ada rancangan percobaan 3x3. Maka pola susunannya itu ada ABC, BCA, dan juga CA. Lalu di sini juga ada 4x4 ya, dengan formatnya ada format 1, format 2, format 3, dan format 4. Ada juga untuk 5x5, 6x6, 7x7, dan seterusnya. Jadi ini adalah formasi dasar dari rancangan bujur sangkar Latin yang sebelum dilakukan pengacakan. Sehingga format ini nantinya akan membantu kita. Nah, perlakuan-perlakuan ini nantinya akan ada di dalam masing-masing lajur dan masing-masing baris. Nah, bagaimana kita melakukan pengacakan dan juga penataan? Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa pengacakan itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara pengundian atau menggunakan bilangan acak. Untuk sistematisnya, ini ada langkah yang pertama. Pilih satu contoh rencana RBSL dengan 5 pelakuan. Nah, ini hasil baku seperti yang ada di lampiran slide sebelumnya ya. Susunannya itu ABCDE dari 5x5. Pertama, kita bisa acak jadi baris terlebih dahulu atau dari lajur terlebih dahulu. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu acak semua baris dari rencana yang terpilih dalam langkah 1 dengan menggunakan bilangan acak. Nah, ini adalah tabel bilangan acak untuk gambar paling ujung sebelah kiri. Ya. Bagaimana menentukan bilangan acak ini? Kita juga bisa menentukannya dengan sistem yang teracak. Nah, untuk menentukan titik awalnya bisa kita lakukan secara acak juga. Misalnya, kita membuat angka 1 sampai 35. Nah, jadi pengambilan 1 untuk baris, pengambilan kedua untuk jalur, dan seterusnya. Nah, misalnya saat pengambilan 1, kita dapat angka 6. Lalu pengambilan kedua, kita dapat angka 7. Maka 8, 6, 3, 6, 8 itu angka yang didapatkan ya. Misalnya yang pertama itu kita dapat angka 6. Lalu dapat angka 7. Maka ini 8, 6, 3, 6, 8 ini yang ada di kursor saya, itu adalah angka yang didapatkan.
Nah, dan seterusnya kita bisa ikuti angka pada tabel tersebut, ya. Nah, dalam kasus ini, angka yang didapatkan itu ada angka yang didapatkan dari tabel tersebut adalah 628, 846, 475, 902, dan 452. Nah, ini adalah bilangan acak yang akan kita gunakan untuk mengacak baris dulu, ya. Kemudian kita buat urutannya 1 sampai dengan 5. Selanjutnya kita buat peringkatnya. Bisa dari yang terkecil atau yang terbesar. Itu terserah dari kita. Nah, kalau dalam kasus ini, yang kecil itu dianggap lebih dahulu, ya. Apabila kita lihat ya, bahwa nomor 452 itu paling kecil, sehingga diberikan peringkat 1, dan lalu diurutkan dan seterusnya. Nah, gunakan peringkat untuk menunjukkan nomor baris pada rencana yang terpilih, dan urutan untuk menunjukkan nomor baris bagi rencana yang baru. Berarti kita sudah mendapatkan susunan baru untuk nomor baris. Ya. Gambar di sebelah kanan yang bagian bawah ini adalah hasil dari susunan yang kita bentuk setelah adanya pengacakan menggunakan bilangan acak. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita mengacak susunan lajur dengan menggunakan prosedur yang sama dengan penyusunan baris seperti yang ada pada langkah kedua tadi. Kita menggunakan bilangan acak atau bisa juga menggunakan angka-angka yang sederhana. Sehingga kita nanti mendapatkan susunan yang baru. Ya, jadi seperti yang kita lihat, gambar di sebelah kanan itu merupakan susunan terbaru. Maka setelah pengacakan, baris dan lajur, berarti di petak baris 1, lajur 1 ini adalah perlakuan E. Ya. Baris 1, lajur 2 itu perlakuan C, baris 1, lajur 3 itu perlakuan B, dan seterusnya. Jadi untuk syaratnya juga harus diingat bahwa jumlah baris harus sama dengan jumlah lajur dan harus sama dengan jumlah perlakuan. Kalau tidak, dia nanti tidak akan cocok hasil. Selanjutnya mengenai sidik ragam. Di sini sudah ditampilkan sebuah contoh dari hasil penelitian yang menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Nah, contohnya ini percobaan 4x4, di mana pengujinya adalah A, B, C, dan D. Jadi, uji varietas A, B, dan D yang diuji dengan varietas C. Kemudian, karena dia A, B, C, D, maka lajurnya ada 4 dan barisnya juga ada 4. Nah, untuk masing-masing perlakuan harus ada terulang 1 kali pada lajur dan harus terulang sekali pada masing-masing baris. Artinya, misalnya A akan ditemukan 1 kali baik di lajur 1, 2, 3, dan 4. Maupun ditemukan 1 kali di baris 1, 2, 3, dan 4. Begitu juga untuk B, C, dan juga D. Masing-masing lajurnya nanti akan dijumlahkan, begitu pula untuk barisnya. Juga masing-masing dijumlahkan, sehingga didapatkanlah jumlah totalnya. Maka nanti bisa kita lihat masing-masing perlakuan dari hasil penjumlahan tadi, sehingga mendapat perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, dan perlakuan D seperti gambar yang ada di samping. Nah, langkah yang pertama untuk menentukan sidik ragam yakni susunlah garis besar sidik ragam. Nah, bagaimana bentuk sidik ragamnya untuk RBSL? Bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk RBSL itu sumber keragamannya ada baris, ada lajur, perlakuan, galat, dan umum. Oleh karena itu biasanya rancangan bujur sangkar Latin ini akan lebih efisien dan lebih akurat daripada RAL dan juga RAK. Nah, hal ini karena sumber keragamannya, ya. Kalau RAK itu hanya ada 1 kelompok. Kalau di RAL bahkan itu tidak ada.
Artinya apa? Bahwa sumber keragaman yang bisa mengganggu performa perlakuan itu sudah dipisahkan oleh baris dan juga lajur. Nah, kalau kelompok itu hanya ada satu yang memisahkannya. Kalau RAL itu malah tidak ada. Jadi semua keragaman itu masuk saja di dalam perlakuan. Selanjutnya langkah yang kedua, yakni dengan menggunakan T untuk menunjukkan banyaknya perlakuan, kita harus tentukan derajat bebas masing-masing sumber keragamannya. Pertama, kita hitung derajat bebas umumnya dengan rumus T kuadrat dikurang 1. Maka 16 dikurang 1 hasilnya 15. Ya, kemudian hitung derajat bebas baris, derajat bebas lajur, dan derajat bebas perlakuan dengan rumus T kurang 1. Dalam hal ini adalah 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, kemudian kita hitung derajat bebas galatnya dengan rumus T kurang 1 dikali T kurang 2. Maka didapatlah hasilnya adalah 6. Nah, atau bisa juga kita menggunakan rumus derajat bebas umum dikurang derajat bebas baris, dikurang derajat bebas lajur, dikurangi dengan derajat bebas perlakuan, maka hasilnya juga akan sama, yaitu langkah selanjutnya adalah hitung faktor koreksi dan berbagai jumlah kuadratnya. Ya, pertama kita hitung faktor koreksinya dengan rumus grand total kuadrat dibagi dengan T kuadrat. Didapatlah hasilnya 28,528952. Kemudian mencari JK umum itu dengan rumus sigma X kuadrat dikurang faktor koreksi, maka hasilnya adalah 1,413923. Kemudian kita cari JK baris dengan rumus sigma R kuadrat dikurangi dengan faktor koreksi dibagi dengan T, maka hasilnya adalah 0,030154. Kemudian JK lajur kita hitung dengan sigma C kuadrat dikurang dengan faktor koreksi lalu dibagi dengan T, maka hasilnya adalah 0,827342. Nah, kemudian JK perlakuan kita hitung dengan rumus sigma T kuadrat dikurang dengan faktor koreksi lalu dibagi dengan T. Maka hasilnya adalah 0,426842. Selanjutnya kita cari juga JK galatnya dengan rumus JK umum dikurang JK baris dikurang JK jalur dikurang JK perlakuan, maka didapatlah hasilnya 0,129585. Langkah yang keempat adalah menghitung kuadrat tengahnya untuk setiap sumber keragaman dengan membagi jumlah kuadratnya dengan derajat bebas. Nah, pertama, kita hitung terlebih dahulu KT baris dengan rumus JK baris dibagi dengan T kurang 1. Maka hasilnya adalah 0,010051. Kemudian kita hitung KT lajurnya dengan rumus JK lajur dibagi T kurang 1. Maka hasilnya adalah 0,275781. Selanjutnya kita hitung KT perlakuan dengan rumus JK perlakuan dibagi dengan T kurang 1. Maka dapatlah hasilnya 0,142281. Selanjutnya kita hitung KT galat dengan rumus JK galat dibagi dengan T kurang 1 kali T kurang 2. Maka didapatlah hasilnya 0,021598. Selanjutnya adalah langkah yang kelima, di mana kita hitung nilai F untuk menguji pengaruh perlakuannya. Ya, di mana untuk mencari nilai F maka kita gunakan rumus F sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Maka didapatlah hasilnya 6,59.
Selanjutnya adalah langkah yang keenam. Kita bandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabelnya, di mana F1 itu dijadikan derajat bebas perlakuan dengan rumusnya T kurang 1, dan F2 itu derajat bebas galau dengan T kurang 1 kali T kurang 2. Dan buat kesimpulan mengikuti petunjuk dalam langkah ketujuh. Nah, selanjutnya langkah yang ketujuh, kita hitung koefisien keragamannya. Dengan rumus KK sama dengan akar dari KT galat dibagi dengan rataan umum. Maka didapatlah hasilnya itu 11% untuk koefisien keragamannya. Nah, kemudian dari seluruh perhitungan tadi, kita masukkan ke tabel ANOVA analisis sidik ragam. Menjadi seperti gambar ini. Untuk F hitung, perlakuan, ya, kita dapat lihat bahwa F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel taraf 5%, namun lebih kecil hasilnya daripada F tabel 1%. Sehingga untuk perlakuannya itu berbeda nyata pada taraf 5%. Nah, selanjutnya mengenai efisiensi pengelompokan. Langkah pertama, uji taraf perbedaan di antara baris dan lajur pengelompokan, di mana kita menghitung nilai F untuk menguji perbedaan baris dan lajurnya. Mulanya kita cari F baris terlebih dahulu dengan rumus KT baris dibagi dengan KT galat, di mana hasilnya itu 0,01591 dibagi dengan 0,021598 kecil dari 1. Nah, untuk F jalur itu rumusnya adalah KT jalur dibagi dengan KT galat. Maka didapatlah hasilnya 12,77. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa F baris itu tidak berbeda nyata, sedangkan F lajurnya berbeda nyata. Artinya apa? Artinya penggunaan percobaan bujur sangkar Latin ini, ya, terutama pada lajurnya itu bermakna, di mana lajurnya mampu mengurangi bias dari penelitian dan penyusunan lajur yang telah kita tetapkan menjadi lebih signifikan. Nah, lalu bagaimana dengan baris? Bahwa baris itu tidak signifikan hasilnya. Jadi maknanya apa? Nah, maknanya adalah kita dapat merekomendasikan apabila ada yang ingin melakukan penelitian pada tempat yang sama, maka tidak perlu memasukkan baris sehingga tidak perlu menggunakan percobaan RBSL. Kita bisa menggunakan kelompok saja, di mana lajur tadi itu kita jadikan kelompok. Hal ini karena barisnya itu ternyata mendapatkan hasil tidak berbeda nyata. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah kita menghitung parameter koefisien nisbi untuk RBSL secara nisbi terhadap RAL dan RKLT. Nah, jadi koefisien nisbi RBSL itu, ya, jika dibandingkan dengan RAL, maka rumusnya adalah ER ditambah EC ditambah ET dikurangi 1 kali dengan EE dibagi dengan T ditambah 1 dikali EE. Di mana ER tadi itu adalah kuadrat tengah baris, EC itu kuadrat tengah lajur, dan EE merupakan kuadrat tengah galat. Maka dari perhitungan koefisien nisbi RBSL terhadap RAL itu didapatlah hasilnya 3,25. Nah, jadi artinya apa? Artinya RBSL ini meningkatkan efisiensi sebesar 225% dibandingkan dengan apabila kita menggunakan rancangan penelitian RAL. Nah, lalu bagaimana apabila kita ingin membandingkan RBSL ini terhadap RKLT atau RAK?
Nah, maka pertama kita cari terlebih dahulu koefisien nisbi baris yang dibandingkan dengan RKLT. Ya, dengan rumus ER ditambah T kurang 1 dikali EE dibagi dengan T kali EE. Maka hasilnya adalah 0,8. Kemudian, untuk koefisien lajur yang dibandingkan dengan RKLT, itu rumusnya adalah EE ditambah T kurang 1 dikali EE dibagi dengan T kali EE. Maka hasilnya adalah 3,9. Nah, apabila derajat bebas galat sidik ragam RBSL itu kurang dari 20 nilainya, maka nilai koefisien nisbi itu seharusnya dikalikan dengan faktor penyesuaian K yang dinyatakan seperti perhitungan di samping. Nah, yang keempat. Nah, dalam kasus ini, karena derajat bebas galat RBSL itu nilainya hanya 6, maka faktor penyesuaian K itu harus dihitung terlebih dahulu hingga kita mendapat hasilnya itu 0,93. Ya, 0,93. Kemudian, nilai koefisien nisbi yang disesuaikan itu dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk koefisien nisbi RKLT, ya, 0,87 dikali dengan 0,93. Maka hasilnya adalah 0,81. Kemudian kita cari koefisien nisbi lajur dengan perhitungan 3,94 dikali dengan 0,93. Maka didapatlah hasilnya 3,6. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa penambahan kelompok lajur menggunakan RBSL dapat menaikkan ketepatan percobaan sebesar 266% dibandingkan apabila menggunakan rancangan percobaan RKLT. Nah, sedangkan penambahan pengelompokan garis di dalam RBSL itu tidak menaikkan ketepatan dibandingkan apabila kita menggunakan percobaan RKLT ya, atau yang sering disebut RAK dengan baris sebagai kelompok. Ya, dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan untuk pengujian ini suatu RKLT dengan baris sebagai kelompok akan sama efisiennya dengan RBS. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe my YouTube channel. Thank you. See you. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan mengenai rancangan bujur sangkar Latin dapat